Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita diberikan lindungan oleh Allah dan juga diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan keempat, gelombang kedua dan kelompok keempat, asal instansi Kementerian Agama Unit Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada kesempatan di hari ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan mind mapping yang saya buat untuk mengisi tugas Latsar saya mengenai tentang agenda kedua tentang anti korupsi dengan tutor Ibu Heldi Mona Sofia Titensole Esos FSI. Berdasarkan bagan dan mind mapping yang saya buat, dapat kita lihat bahwasanya anti korupsi terdiri dari beberapa item. Yang pertama ialah definisi dari anti korupsi, yang kedua ialah ciri-ciri korupsi, yang ketiga ialah jenis-jenis korupsi, yang keempat ialah nilai-nilai dasar korupsi, yang kelima ialah dampak negatif dari korupsi, yang keenam ialah pencegahan korupsi, dan yang ketujuh ialah tipologi dari korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata kerja corrupere, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Nah, kata tersebut kemudian menurunkan beberapa istilah seperti corruption atau korup dari bahasa Inggris, corruption dari bahasa Perancis, korupti atau korupti dari bahasa Belanda, dan korupsi dari bahasa Indonesia. Secara umum pengertian korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya ialah ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi terdiri dari: yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang ketiga, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang keempat, mengkhianati kepercayaan. Yang kelima, berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang keenam, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Selanjutnya ialah penyebab korupsi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ialah: 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. 3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5. Kemiskinan dan keserakahan. 6. Keuntungan korupsi. 7. Pemberian imbalan jasa. Dan 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya ialah jenis-jenis korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, ada 7 jenis korupsi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Selanjutnya, tindak pidana korupsi ialah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Selanjutnya, nilai-nilai dasar korupsi. Nilai-nilai dasar korupsi terdiri dari: 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. Dan 9. Adil. Selanjutnya, pencegahan korupsi. Korupsi dapat dicegah dengan menerapkan dua hal. Yang pertama, perbaikan sistem dengan menerapkan: 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Reformasi birokrasi. 3. Menegakkan etika profesi. 4. Penerapan prinsip good governance. 2. Perbaikan manusia dengan menerapkan: 1. Memperbaiki moral. 2. Meningkatkan kesadaran hukum. 3. Mengentaskan kemiskinan. 4. Memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai anti korupsi. Berdasarkan tayangan dari video tersebut, kita harus menolak keras korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita sendiri. Contohnya di dalam video tersebut, itu terjadinya kegiatan suap menyuap yang tidak boleh ditiru karena dapat menyebabkan dampak yang besar di dalam kehidupan seperti dampak tata politik, tata ekonomi, tata sosial budaya, dan tata administrasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Saya ucapkan sekian, terima kasih.